Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anakku ya, yang sudah meluangkan waktu setelah Jumatan ya, untuk yang anak laki-laki dan yang anak perempuan juga setelah sholat zuhur. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita kembali ketemu lagi di acara virtual ngoceh lagi. Ngoceh itu apa sih, Bu? Ngoceh itu adalah ngobrol, curhat, emosi, dan hati. Ya. Nah, untuk minggu ini kita itu untuk minggu ini kita punya tema ya. Temanya apa? Temanya adalah tentang gadget itu bikin greget. Nah, kenapa sih gadget itu bikin greget? Nah, mungkin kita langsung aja ya langsung ke materinya. Ibu akan serahkan langsung ke Ibu Novia Dewi Utami dari Guru BK dari SMP 1 Pleret. Mangga untuk Bu Novia dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Mula yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara acara ngoceh pada siang hari ini. Yang pertama, saya ingin menyapa Bapak Ibu Guru BK Kabupaten Purwakarta. Terima kasih sudah bergabung ke dalam acara pada siang hari ini. Terus yang kedua, untuk anak-anakku siswa-siswi SMP se-Kabupaten Purwakarta, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara ngoceh. Setelah minggu kemarin kita bahas tentang ghosting. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang gadget dengan tema gadget bikin greget. Nah, pada kesempatan kali ini apa sih gadget itu? Kalian pasti sudah terbiasa dengan yang namanya gadget. Sudah apalagi di masa pandemi seperti ini, kalian sudah biasa dengan gadget untuk membantu kalian dalam daring, sangat membutuhkan gadget. Nah, bagaimana sih penggunaan gadget yang baik? Nanti akan diterangkan langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dani Rohmana. Beliau adalah guru dari SMP 1 Purwakarta. Nah, setelah materi, kalian dipersilakan untuk tanya jawab. Nanti disediakan tanya jawab. Nanti kalian silakan melayangkan pertanyaan pada kolom chat yang telah disediakan. Nah, untuk sekarang langsung saja ya ke materi. Silakan ke Bapak Dani Rohmana untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Novia, SMP Negeri 1 Pleret. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya bangga sekali, saya senang sekali bisa tampil, bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, khususnya guru BK, umumnya para siswa-siswi SMP negeri swasta di Kabupaten Purwakarta. Sebetulnya ini kalau 100 orang, saya biasa Zoom di SMP 1 dengan kelas 8 saja, dengan yang saya bina itu tidak masuk itu 100 ya. Semuanya 300 orang, 320 orang. Alhamdulillah nih bisa mewakili seluruh SMP di Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan walaupun wakilnya hanya beberapa orang, gema atau gaung tentang BK bisa sampai ke pelosok pedalaman di Purwakarta, Sukasari misalnya, Galwaru, ujung timurnya ke Kiara Pedas, Bungosari. Alhamdulillah, kesempatan yang bagus ini baik kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian, tema kita hari ini adalah tentang gadget. Tentu kalau kita bicara gadget, akan Bapak tanya dulu ini yang sesuai dengan keingintahuan, yang sesuai dengan kebutuhan yang para siswa, khususnya ini karena ini untuk para siswa ya, ngocehnya siswa ini hari ini, bukan ngocehnya guru BK. Guru BK di sini justru siap mendengar dan siap dijapri oleh siswa semua ketika ingin bertanya. Nah, silakan oleh para siswa ini dipilih nih. Saya ingin nanya ke siapa nih? Kita bisa lihat wajah-wajah guru BK ini, bapak ibunya, ya, yang seger-seger, walaupun siang-siang ini waktunya istirahat. Alhamdulillah, seger-seger. Silakan ditanyakan, bisa japrinya bagaimana, bisa ditanyakan ke guru di sekolahnya masing-masing, itu siapa bapak itu, siapa ibu itu, saya ingin bertanya tentang gadget. Nah, boleh, sini, dikasih tanda saja, tinggal ditanyakan ke guru BK di sekolahnya masing-masing. Oke, mungkin sedikit perkenalan dulu ya dari saya guru BK dari SMP Negeri 1 Purwakarta, mulai bertugas di SMP 1 itu tahun 2013, dan mulai bertugas sebagai guru BK itu di SMP Negeri 2 Sukatani tahun 1997. Jadi sampai sekarang tuh sudah 24 tahun ya, usia yang cukup untuk masa kerja. Oke, saya saat ini tinggal di perumahan Bukit Panorama Indah, dekat SMP 2, dekat SMP 5. Itu saja mungkin. Saya alumni dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan di PPB IKIP Bandung. Dulu namanya IKIP, bukan UPI. Ini untuk beberapa siswa, beberapa guru BK, wajah-wajah baru. Ini saya lihat wajah-wajah segar, wajah-wajah penuh semangat. Saya perkenalkan dulu ya. Baik, para siswa, ingin tanya dulu, apakah dengan gadget yang sudah kamu punya, yang sudah kalian punya, atau kalau Bapak lihat di hasil survei yang barusan selesai, saya mohon izin screen share dulu ya. Saya izin screen share. Ibu siapa nih hostnya? Saya belum bisa screen share ya. Iya Pak, sudah bisa. Sudah, oke, sip. Ya. Ya. Nah, ini dari hasil survei barusan, ternyata pengguna gadget yang paling banyak itu 86% itu adalah smartphone. Jadi kalau saya bilang gadget berarti identiknya smartphone ya. Oke, tidak apa-apa ini coret-coret. Bapak maaf, itu ya, di optionnya di situ ada namanya ini. Nama apa namanya sih? Disable participant annotate di optionnya, di option di atas, yang paling atas Pak, bukan? Oh ya? Ya, di situ di optionnya di situ disable participant annotate. Oh iya. Ya, nah di sana. Annotation for order ya? Ya. Oke. Di disable aja.
Ya. Jadi nggak ada yang bisa coret-coret lagi. Ya, betul. Ya, siap. Oke. Saya lanjutkan. Jadi ternyata yang paling banyak pakai gadgetnya itu adalah smartphone. Oke. Dengan begitu, sekarang saya tanya dulu nih ke siswa nih. Apakah kalian merasakan dengan gadget itu sudah merasa bermanfaat? Terasa tidak manfaatnya? Mana ada suaranya siswa? Di-mute Pak semuanya. Oh, semuanya di-mute ya? Iya. Saya tidak bisa mendengar jawabannya. Oke, tidak apa-apa. Langsung saja. Seandainya kalian sudah merasakan manfaat dari smartphone, Bapak sekarang tanya lagi, terus apa manfaatnya yang sudah kalian rasakan di smartphone itu? Dengan Bapak ajukan pertanyaan itu, tampak sekarang dari sensus yang Bapak lakukan, dari aplikasi yang kalian pasang. Nah, nih, pada nomor 3, pada pertanyaan yang ketiga, yang paling banyak diinstal pada aplikasi, pada smartphone-nya itu adalah, yang paling banyak itu 18,1% itu tentang hiburan. Oke. Jadi tampaknya manfaatnya HP untuk siswa itu adalah sebagai media hiburan. Kalau begitu. Ya. Jadi belum ke fungsi HP-nya sebagai satu yang smartphone-nya itu di mana? Belum masih jauh dari fungsinya yang smart. Ya. Padahal HP itu adalah sebuah terobosan teknologi yang sangat mutakhir yang ditemukan oleh para peneliti teknologi yang namanya juga smartphone, jadi ponsel yang cerdas dalam melakukan segala macam pekerjaan yang berat. Oke. Jadi fungsinya smartphone itu adalah memudahkan pekerjaan kita yang berat menjadi ringan. Ya. Jadi yang susah jadi gampang. Ya, sebagaimana namanya, smartphone. Jadi ponsel cerdas. Dia cerdas bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia langsung. Dan aplikasi ini tampak juga yang keduanya adalah aplikasi pendampingan. Alhamdulillah tidak terlalu kecewa kita karena yang mendampingi hiburan itu adalah ternyata smartphone ini juga oleh para siswa ini, walaupun jawabannya hanya dipasang aplikasi tentang pendidikan, tapi mudah-mudahan ketika saya tanya apa manfaatnya smartphone ini, para siswa menjawab, smartphone ini sudah bisa membantu saya di dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas sehari-hari saya sebagai seorang siswa. Nah, mudah-mudahan itu ya jawaban yang diharapkan dari pertanyaan saya. Mudah-mudahan. Nah, selanjutnya, poin yang selanjutnya yang tertinggi itu fungsi dalam komunikasi. Jadi dengan komunikasi, sudah terasa ini oleh siswa fungsi atau manfaat smartphone bisa memperlancar, mempermudah, bisa ya dengan segala macam keunggulannya dalam berkomunikasi, baik itu secara perorangan atau grup dengan berbagai fitur-fitur. Nah, ini sudah dirasakan, alhamdulillah.
jangan ada lagi sekarang dengan teknologi ini antara seseorang dengan orang lain, antara siswa dengan temannya, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan orang tua, walaupun jauh, jangan ada lagi seperti tema minggu kemarin. Jangan ada lagi ghosting di antara kita. Mengapa? Karena kita sendiri sudah mengakui bahwa smartphone ini adalah sebuah media, sebuah teknologi yang sudah diakui manfaatnya membantu dalam kita berkomunikasi dengan orang-orang sekitar yang tidak terbatas oleh geografis, oleh jarak. Ya. Nah, ini sudah terasa 9,7%. 9% dalam bersosialisasi, alhamdulillah, karena bidang sosial juga menjadi sebuah bidang garapan di bimbingan, konseling, maka alhamdulillah, smartphone ini juga ternyata bisa membantu bidang bimbingan yang ada di BK di seluruh sekolah, membantu untuk meningkatkan penetrasi ke kegiatan sosial. Ya, tidak ada lagi sekarang hambatan pergaulan antara siswa dengan teman-temannya, sesama jenis, seangkatan, atau beda kelas, bahkan dengan sekolah-sekolah lain. Ini diharapkan betul-betul bisa membantu. Oke, ini contoh saja. Ya, ini yang selanjutnya, ini game, ini yang paling banyak. Nah, ini sudah bisa tergambar lah, ya. Tergambar itu manfaat yang sudah dirasakan oleh kalian. Namun demikian, sesungguhnya sangat banyak sekali, bisa jadi nih ya, bisa jadi keunggulan-keunggulan yang ada di aplikasi di smartphone itu belum kita manfaatkan. Mengapa? Karena ternyata, saya ganti sekarang share screen-nya, karena ternyata aplikasi yang bisa membantu kita itu yang ada, yang bisa dipakai, yang bisa digunakan, yang bisa kita pilih, kita manfaatkan di smartphone kita, itu kurang lebih ada 36 jenis, 36 kelompok. Oke, saya berikan gambaran ini. Ya, Pak, ini khususnya ini untuk pengguna Android ya, Android yang dari Google. Coba kalian perhatikan kalau kalian pasang aplikasi itu ternyata aplikasi-aplikasi itu begitu banyak jenisnya yang ada di Google yang bisa kita pasang itu. Nah, di sini untuk memanfaatkan HP itu kalian harus memilih dari aplikasi-aplikasi ini mana yang bermanfaat, jangan sampai tidak tahu. Justru dengan kecerdasan smartphone-nya, kita itu dipersilahkan untuk memilih aplikasi yang tercanggih, yang bisa membantu kita menyelesaikan, menjawab apa yang ingin kita tahu, memecahkan apa yang sedang kita hadapi. Di situ fungsinya yang dikatakan smart-nya itu. Ya. Coba ini yang pertama ada augmented reality. Nah, ini siswa ini sudah memanfaatkan belum ini teknologi ini? Teknologi yang menggabungkan antara dunia visual yang ada di layar smartphone dengan dunia nyata. Ya, contohnya seperti ketika kita melakukan atau melihat di Google Map.
misalnya ya. Itu kan peta sesungguhnya adalah dunia nyata yang ada di depan kita. Tetapi kita bisa lihat dari layar smartphone, oh kita belok kanan atau belok kiri, lurus, berapa jarak lagi, berapa jauh lagi, itu bisa kita manfaatkan. Nah ini jenis augmented reality. Nah ini yang mungkin termasuk baru namanya ya. Tapi kalau Google Maps sendiri contohnya itu sudah lama. Ini banyak. Ada buku tentang buku dan referensi. Silahkan. Ini justru kesempatan yang ada di hadapan para siswa untuk dimanfaatkan. Jangan punya HP-nya canggih, aplikasinya yang dipasang WA doang, TikTok doang. Ya. Ini jangan sampai begitu. Jadi kita punya alat canggih, tetapi kita tidak maksimal memanfaatkannya. Nah, silahkan. Bapak sendiri sih suka mengotak-atik, memasang, menginstal. Kalau dirasakan sudah tahu dan tidak terlalu penting, copot lagi. Nah ini, di produktivitas. Ini produktivitas kita itu betul-betul aplikasi produktivitas ini betul-betul meningkatkan kinerja kita di kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak sebagai guru, Bapak merasa sebagai guru ini terbantu dengan aplikasi produktivitas yang ada di Google, di Play Store ini membantu memecahkan masalah, meringankan beban, ya dengan berbagai aplikasinya. Ya. Selanjutnya silakanlah nanti kalian eksplorasi di sini mana yang cocok, yang ingin kalian ketahui, boleh dicoba pasang. Oh, ini itu untuk kegunaannya untuk apa? Di itu saja, dicoba ya, dieksplorasi semuanya satu-satu. Sayang ini alat yang tersedia untuk sebuah smartphone kalau kita tidak menjelajahinya, ya. Jadi kita tidak tahu. Oke, Bapak lanjutkan. Jadi ini sebenarnya ada 34 ditambah game dan aplikasi untuk anak-anak jadi 36. Itu sudah saya surveikan ke siswa dan hasilnya ternyata aplikasinya yang dipasang ya, Bapak ingin tahu nih yang pasang produktivitas berapa ini? Sangat kecil ya, yang warna hijau mungkin ini bisnis, gaya hidup. Ya, nyaris yang produktivitas itu tidak kelihatan, luput ini dari pengamatan siswa. Jadi siswa ini belum memanfaatkan. Silahkan ke depan di review, dipikirkan lagi, dicoba-coba lagi. Oke. Selanjutnya, berhubung tema kita tentang gadget ini, yaitu sekitar manfaat dan madorot, bisa jadi ya. Jadi gadget ini hanya sebuah alat. Kalau kita menggunakannya dengan baik untuk membantu kita, bisa meringankan beban kita, bermanfaat untuk kita. Sebaliknya, gadget ini adalah seperti sebuah senjata, pisau. Jadi kalau pisau itu kita gunakan untuk memasak, untuk memotong yang membuat kerajinan dan sebagainya, itu bermanfaat. Tapi sebaliknya, ketika dipakai untuk merusak, ya untuk kejahatan, itu bakal menjadi madorot, atau bisa dikatakan
dampak negatif lah, ya. Jadi kita harus tahu nih sekarang manfaatnya HP itu, smartphone itu apa, dan dampak negatifnya apa, biar kita semua terhindar dari, kalau sudah tahu diharapkan hindar, tidak masuk ke area itu, ya. Oke, Bapak coba ini share screen lagi. Nah, ini. Sekarang ke manfaat, ya. Oke. Kita simak manfaat gadget yang kita punya itu untuk apa. Ini Bapak ambil dari berbagai sumber, Bapak Ramo, yang kira-kira sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama, jelas ini manfaatnya memperlancar komunikasi. Seperti Bapak bilang tadi, bahwa dengan adanya HP ini, tidak ada lagi sekarang ghosting di antara kita. Tidak ada yang menghilang tiba-tiba, susah dihubungi, dan sebagainya. Tidak ada. Karena manfaatnya ini adalah untuk memperlancar komunikasi. Kita tidak usah datang menemuinya langsung, tetapi cukup dengan tombol-tombol yang ada di layar smartphone kita. Ini memperlancar komunikasi. Yang kedua, memudahkan akses untuk informasi. Informasi apa yang ada di bumi ini, bahkan di Mars pun, sekarang kita tahu. Tidak sampai berapa jam, apa yang terjadi di dunia, bahkan di antariksa, yang namanya informasi bisa segera kita ketahui. Ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Sangat bermanfaat sekali. Kita bisa tahu peristiwa di belahan bumi manapun, informasi ini dengan hanya sebuah smartphone yang kita genggam. Selanjutnya, smartphone ini bermanfaat untuk kita menambah wawasan ilmu pengetahuan. Nah, ini hubungannya dengan tadi yang sudah kita saksikan bersama. Beberapa siswa, tadi saya lihat 10% sudah memasang aplikasi pendidikan. Ya, mudah-mudahan dipahami, bukan hanya diwajibkan oleh guru. Kamu harus pasang GCL, harus pasang ini. Nah, bukan hanya melaksanakan tugas, tapi kamunya paham, siswa paham bahwa ini manfaat untuk saya dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan. Yang namanya ilmu bukan hanya di sekolah, ya. Silahkan berbagai macam ilmu sekarang. Asal mau, ilmu apa yang ingin pelajari tersedia. Hanya jangan lupa, karena kalau ilmu baru belajarnya tanpa guru, biasanya suka kesasar. Ya, sambil tanya-tanya ke guru, ya, supaya tidak tersesat nanti dengan ilmu yang baru kalian ketahui itu. Oke, manfaat yang selanjutnya. Nah, ini media hiburan. Tidak apa-apa, hiburan juga perlu. Yang tidak perlu itu, yang jangan itu adalah terus-terusan hiburan. Nah, ini yang bahaya. Jadi, siswa kalau sudah terlena ini. Kalau sudah terlena dengan hiburan, jadi pengen lagi. Ini yang bahayanya itu justru jadi ketagihan untuk terus hiburan. Nah, ini yang bahaya. Kalau sudah namanya ketagihan, ya itu kecanduan. Sama, yang namanya nyandu, itu artinya
tidak bisa mengatur secara logis kapan saya harus melakukan, kapan saya harus berhenti. Itu yang namanya kecanduan. Tidak tahu kapan harus berhenti, kapan harus melakukan itu. Nah, ini diharapkan hiburan itu hanya dilaksanakan ketika betul-betul kita memerlukannya. Kapan kita memerlukan hiburan? Ketika kalau kita melakukan satu pekerjaan, melakukan satu kegiatan yang membuat perasaan, pikiran kita menjadi mumet, ya, mumet, bahkan mungkin sampai stres. Stop. Kalau sudah begitu stop. Tidak baik dilanjutkan pun tidak akan ada hasilnya. Istirahat dulu sambil yaitu lakukan hiburan. Apa yang bisa kalian lakukan dengan smartphone yang kalian pegang? Ya silahkan cari-cari yang bisa bikin lawakan-lawakan tersenyum, ya, jok-jok yang lucu. Silahkan. Itu sebagai selingan untuk kembali meregangkan otot-otot tadi yang sudah tegang. Ya, dikendurkan lagi, disantaikan lagi, direlakan lagi. Nah, ini media hiburan itu penting, tetapi ada porsinya. Semuanya ada porsinya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini jangan lupa juga, ya ini sebagian, terutama nih maaf ya ke ibu-ibu, mungkin sebagian ini untuk kaum perempuan nih, siswa, siswi, ini bisa jadi HP ini untuk memenuhi gaya hidup, ya, karena memang sekarang musimnya begini, gayanya sudah begini, jadi jangan sampai ada di perasaan itu, saya kalau tidak punya smartphone, gengsi. Nah, kalau tidak punya smartphone, apalagi yang harus yang canggih gitu ya, yang mahal harganya. Nah, ini nanti saya juga harus menyampaikan nih, antara kecanggihan teknologi dengan harga itu tidak melulu paralel, tidak melulu sejalan. Bisa jadi kita mengeluarkan banyak uang, harga yang tinggi, dengan kita mendapatkan sangat minim apa yang kita butuhkan. Bisa jadi begitu, ya. Nanti kita bahas nanti. Jadi untuk kaum perempuan bisa jadi ini, mereka dengan punya HP bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah, nggak apa-apa, kalian menjadi pede, ada di teman-teman kalian, menjadi ketika berbicara, bisa memperbanyak teman, kenalan, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Justru ini sebagai hubungannya dengan media sosial yang tadi. Tetapi jangan hanya melulu sampai menjadi utama untuk memenuhi gaya hidupnya yang utama. Jangan diutamakan, ya. Ini mah hanya sampingan saja. Yang keenam, mendorong manusia kita untuk selalu terus berinovasi. Jadi memang kalau kita perhatikan, silakan saja dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terus teknologi smartphone itu terus meningkat, berubah, dan berubahnya itu semakin bagus gitu ya. Nah, kita pun sebagai usernya, sebagai penggunanya, sebagai yang menerima manfaat, apa yang bisa kita lakukan terobosan dengan kecanggihan HP-nya itu? Jangan begini-begini saja dari dulu sampai sekarang. Begini saja, hanya pemakai saja, hanya penikmat saja. Manfaatkan aplikasi yang ada di HP-HP itu untuk berinovasi dalam memenuhi kehidupan kita.
Ya, misalnya untuk beberapa siswa, silahkan lakukan untuk berkreasi, misalnya saling tukar-menukar produk-produk kreativitas masing-masing, kerajinan-kerajinan misalnya ya. Ya, kesananya lebih seriusnya ke kuliner-kuliner, ibu-ibu ke masakan menu-menu, apalagi menjelang bulan Ramadan, biasanya pasar untuk menu-menu buka puasa, menu-menu sahur itu banyak diperlukan. Nah, ini silahkan manfaatkan inovasi yang bisa sekiranya memudahkan kita terobosan dalam menemukan hal-hal yang baru yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjutkan. Nah, ini juga jangan dikira untuk anak yang berada dalam masa perkembangan, smartphone itu justru bisa merangsang dia untuk berpikir kreatif, ya. Jadi ini kepada ibu-ibu yang sudah punya anak, jangan total anak tidak diberikan HP. Karena memang sekarang sudah dunianya begini, yang betul itu adalah beri kesempatan, tetapi belajar dia untuk mengendalikan. Yang pertama kita kendalikan dulu, tetapi tahap selanjutnya berikan kesempatan kita kepada anak kita untuk dia sendiri yang mampu mengendalikan diri. Kapan main HP, kapan waktunya tidur, kapan waktunya main, bersosialisasi langsung, main-main dengan teman-teman sebayanya, atau aplikasi yang lain sebagainya. Jadi banyak aplikasi yang bisa merangsang ya semacam boleh game-game yang merangsang berpikir kreatif itu bisa ada. Justru tujuan gamenya itu adalah untuk mengembangkan fungsi-fungsi organ-organ motorik di tubuh anak. Itu ada, memang bermanfaat seperti itu. Selanjutnya, melatih cara berpikir kritis. Nah, tadi kreatif, sekarang kritis. Ya, memang karena di HP itu tidak bisa kita terima begitu saja. Apapun yang ada di tayangan-tayangan itu membuat penyimak yang menonton itu merangsang, melatih kita untuk berpikir kritis. Karena memang ini disesuaikan dengan aplikasinya ya. Tentunya harus kita pilih aplikasi mana nih yang bisa merangsang anak untuk melatih berpikir kritis. Selanjutnya, nah ini membantu merangsang kemampuan motorik. Motorik itu jangan hanya gerakan kaki, gerakan badan, jangan salah, gerakan jari-jari pun itu memerlukan koordinasi dengan otak. Jadi untuk sampai tahap tertentu, siswa itu perlu untuk lancarkan kemampuan motoriknya dengan memanfaatkan aplikasi yang ada di smartphone. Ini bisa merangsang anak untuk mencapai kemampuan motoriknya lebih cepat, lebih tinggi pencapaiannya. Oke, jadi jangan dikira karena bekal itu membantu siswa untuk mengembangkan siswa ke tingkat yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, salah satunya ini kemampuan motorik untuk anak nih ya.
untuk anak. Jadi aplikasi di HP bisa digunakan untuk merangsang kemampuan perkembangan motorik anak. Terakhir, nah manfaat gadget ini juga akan membuat siswa itu lebih pandai dalam memilih berbagai informasi. Tentu informasi memilah ya, memilah karena informasi itu ada yang berbahaya, bisa ada juga yang bermanfaat, yang dibutuhkan. Nah, ini kita harus berikan latih kepada anak kita, kepada siswa, supaya pada tahap tertentu dia sendiri, siswa sendiri yang pandai memilih informasi apa yang ia butuhkan, yang ia harus cari. Karena gerbang informasi itu begitu dahsyatnya, terbuka sekali gerbang, sehingga kalau tidak dipilih bisa berbahaya, karena di situ ada informasi yang rahasia, ada informasi yang belum saatnya diterima, belum saatnya disampaikan kepada siswa sesuai dengan usianya. Ini harus dijaga ya. Oke, ini paparan saya tentang manfaat. Selanjutnya sekarang dampak negatif. Oke. Dampak negatifnya yang pertama, nah ini kecanduan. Kalau siswa atau anak kita sudah tidak bisa mengatur kapan menggunakan, kapan menyimpan, kapan mematikan notifikasi, nah ini sudah berada pada tahapan-tahapan kecanduan. Jadi caranya bagaimana supaya kecanduan ini tidak terjadi? Nah, nanti ada di bagian akhir tips atau cara-cara untuk memanfaatkan gadget yang bijak, begitu ya lah. Sekarang ini dampak negatifnya dulu. Kecanduan yang pertama. Yang kedua, ini bisa merusak mata. Karena layar itu kan memancarkan radiasi tertentu. Kalau frekuensinya terlalu lama atau terlalu sering, ini bisa merusak mata. Kita banyak tahu di berbagai media korban-korban yang matanya rusak akibat terlalu lama memandang, bergaul dengan HP. Ini terutama anak-anak. Ketiga, juga bisa mengganggu pendengaran. Ya. Silakan. Kalau pendengarannya ditutup dengan earphone, ditutup dengan headphone, di rumah ketika keluarga kumpul, ya bagaimana? Bisa menyimak pembicaraan keluarga, bisa menyimak diskusi dengan teman, itu bisa mengganggu pendengaran. Oke, selanjutnya. Nah, ini merusak radiasi, ini merusak mata, ini bahaya. Radiasi tidak hanya di mata, ya, bisa juga sampai ke otak, bisa juga sampai ke, ya, walaupun belum diuji kebenarannya, sampai bisa menyebabkan kanker katanya, gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu, tetapi yakinlah radiasinya itu ada. Nah, ini negatifnya obesitas. Mana? Siapa siswa yang merasa obesitas? Apakah ketika pegang HP-nya sambil ngemil? Nah, ini nggak sadar. Nggak sadar. Justru bukan sama HP-nya kalau yang obesitas itu. Tetapi karena perhatiannya kemana? Ya, anteng saja. Settingan anteng saja, main game sambil ngemil, tahu-tahu ciki habis 3 bungkus, tahu-tahu popcorn habis
3 bungkus. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, gangguan tidur. Ini dampak negatif ini. Kita tahulah semua, kalau orang sudah tidurnya terganggu, apalagi sampai tidak bisa tidur, apalagi sampai tidak tidur, ini begadang, ini sudah pasti, ya, sudah pasti orang yang tidurnya terganggu, artinya berarti jam tidurnya terkurangi, dia kurang tidur. Sekarang ini yang kita perlukan adalah menjaga daya tahan tubuh. Kalau tidur terganggu, maka ketahanan tubuh kita dari ancaman penyakit dari luar itu berkurang. Nah, sudah banyak kampanye, jangan sampai kita terlena untuk luput dari perhatian menjaga imun tubuh. Nah, salah satu cara untuk menjaga imun tubuh itu adalah dengan cukup tidur. Nah, nih, cukup tidur. Ini siswa, ini terutama nih, yang tahu itu anak cowok ini, yang anteng main game sampai kemalaman. Nah, ini bisa mengganggu waktu tidur. Artinya, kalau jam tidurnya berkurang, imun kalian itu bakal berkurang. Kalau imun berkurang apa? Artinya bibit penyakit lebih mudah masuk. Hati-hati. Sekarang sedang musim COVID, gelombang kedua sudah masuk. Kita harus semakin menguatkan kampanye untuk terus menjaga imun tubuh. Oke. Yang selanjutnya, nomor 7, ini bisa mengganggu pertumbuhan. Nah, ini hati-hati. Kalau kita menggunakan HP itu sambil tiduran atau sambil tubuh membungkuk, ya, jadi nanti pertumbuhannya bisa bungkuk. Ini yang dimaksud mengganggu pertumbuhan itu begitu. Pertumbuhan fisik nih ya. Fisik. Fisik kita bisa terganggu. Bisa bakal banyak pegal-pegal. Nah nih, kalau kelamaan ini yang kelamaan makainya, pegal-pegal, sakit pinggang, leher, dan sebagainya. Ini dampak negatifnya. Dan bahkan ini kulit wajah bisa kendur katanya. Kalau kulit wajah kendur itu kayak lebih usianya lebih muda dari raut wajahnya mungkin begitu ya. Kalau kulit wajahnya kendur itu. Lanjut, ini bisa menjadi orang yang antisosial, tidak peduli kepada lingkungan orang lain. Dia asik saja dengan dunianya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan emosinya sendiri, dengan memandang smartphone yang ia hadapi. Mau itu sedang WA, mau itu sedang main game, mau itu sedang apapun. Kalau dia tidak mempedulikan apa yang terjadi di dunia sekitar, di lingkungannya, maka itu sudah antisosial, dan ini dampak negatif. Bahkan, nih, yang lebih parah lagi itu bisa menimbulkan gangguan mental. Coba kita lihat nih, orang yang terlena dengan gadgetnya, dia tiba-tiba marah-marah. Mungkin lagi main game dia kalah, ya, atau depresi, ya. Bisa depresi, bahkan bisa jadi ya bipolar itu drastis berubah gitu ya. Yang anak-anak yang lagi tenang, lagi adem biasa, tiba-tiba marah oleh orang tuanya, tiba-tiba marah. Ini bisa perubahan yang secepat kilat bisa terjadi. Dampak negatif dari penggunaan gadget. 11, pengaruh kontennya itu sendiri. Kalau konten ya tergantung dia milihnya apa. Kalau kontennya konten yang sesuai, yang bermanfaat, ya dia bakal bermanfaat. Tetapi
kalau kontennya konten yang tidak sesuai dengan umurnya, yang tidak sesuai dengan peruntukannya, justru konten itu bisa mempengaruhi cara berpikir dia, bisa mencontoh, menginspirasi apa yang dia lakukan, walaupun itu inspirasinya bukan inspirasi baik. Ya. Misalnya, kejahatan, ide-ide kejahatan bisa jadi itu munculnya setelah seseorang melihat konten yang ada di smartphone. Nah, ini untuk dampak negatif. Terakhir, ini cara bijak kita menggunakan gadget. Ini yang terakhir ya. Masih ada 1 jam lagi lah. Baru jam 2. Cara bijak menggunakan gadget. Yang pertama, ini gunakan aplikasi pengingat. Supaya kita tidak terlena dengan apa yang kita lakukan, kita mainkan, yang kita mainkan di gadget itu, pasang aplikasi pengingatnya. Ada alarm kan? Alarm. Bahkan untuk aplikasi pengingat untuk sahur ini perlu siapkan. Bangun jam berapa, setel, supaya kalian ketika tidak dibangunkan orang tua pun, atau kalau orang tuanya kebablasan, kalian yang membangunkan orang tua. Nah, ini pasang pengingatnya. Mau 2:30, mau jam 3, kalau perlu masak-masak dulu. Nah, ini aplikasi pengingat. Oke. Jadi, Bapak ingin menyampaikan ini ya, lebih jauhnya aplikasinya itu, smartphone yang ada di hadapan kita itu mau manfaat atau mau madorot tergantung aplikasinya. Nah, untuk supaya madorotnya itu terblokir masuk ke dalam HP kita, maka kita pasang aplikasi-aplikasi yang bermanfaatnya. Insya Allah yang madorot-madorotnya itu tertahan, tidak mau masuk. Karena ya beginilah, kalau di prinsip di seorang muslim itu tidak mungkin kebenaran itu berpadu dengan kebatilan. Pasti dia itu akan selamanya berpisah. Kalau batil, batil. Kalau benar, benar. Nah, oleh sebab itu, saran Bapak, coba kalian pasang sebanyak-banyaknya aplikasi yang bisa membantu kalian, yang bisa menjadi kalian itu menjaga diri. Ya, kalau muslim berarti akan meningkatkan dia keimanannya, akan meningkatkan dia dalam ibadahnya. Ya, aplikasinya pasang sekarang nih, mau Ramadan, aplikasi Al-Quran. Untuk di perjalanan ketika kita mau kemana saja, baca Al-Qurannya, mau 1 ayat, mau 1 lembar, semampunya. Ya. Aplikasi apa lagi yang bisa mengingatkan kita untuk mencegah aplikasi-aplikasi yang negatif masuk? Pasang sebanyak-banyaknya. Aplikasi zikir, misalnya ada Al-Maksurat di situ, pasang. Biar kita tiap pagi itu zikir, itu lengkap dengan tasbihnya di situ. Nah, kita ketuk, zikirnya sudah berapa kali, itu sudah otomatis nambah. 1, 2, 3, 4. Kalau sampai 10, sudah 10. Kelihatan, selesai. Pagi dan petang. Ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang seperti ini perlu. Bahkan bukan hanya aplikasinya, kontennya juga. Misalnya grup nih. Jangan grup main-main saja, grup mabar saja. Coba kalian dengan teman-teman, yuk kurang pasang sekarang grup membaca Al-Quran misalnya, ada di grupnya beberapa orang. Jadi yang jeleknya itu mental gitulah, karena di dalamnya itu ada ya
sudah otomatis kalau di dalamnya ada kebaikan, kejelekan itu tidak mau masuk. Jadi ketika nanti di akhir hidup kalian ditanya, misalnya, HP kamu gunakan untuk kebaikan atau kejelekan? Kamu tidak usah ngomong. Ya, HP kamu sendiri yang akan bicara nanti. Saya sudah dipasang di dalamnya Al-Quran, saya menjadi media untuk mengingat engkau ya Allah, misalnya gitu. Ya. Oke, itu tambahan sedikit. Selanjutnya, cara bijak, jangan menggunakan HP itu hanya untuk mengisi waktu. Mumpung lagi nunggu nih, nggak ada kerjaan, pegang HP, lihat-lihat. Jangan. Kita pegang HP itu butuhnya apa? Kita mau apa? Ya. Jadi itu ditanamkan di dalam hati, dalam pikiran kita. Saya pegang HP itu karena saya butuh apa? Begitu. Jadi jangan sedikit-sedikit ada waktu senggang kosong, pegang HP, lihat-lihat. Kalau itu sudah jadi kebiasaan, maka ketika banyak senggangnya itu banyak HP yang kalian waktu dicurahkan untuk itu semua. Oke, itu. 3, tidak ada gadget ketika makan. Ini ketika maksudnya ya, salah ketik. Jadi kalau ketika lagi makan dengan keluarga, usahakan gadget dipinggirkan dulu. Jangan tangan kanan ngahwap ke nasi, tangan kiri pegang HP. Nah, itu tidak baik. Ini cara bijak kita dalam menggunakan gadget itu. 4, tetapkan oleh kita 1 hari tanpa medsos. Nah, ini untuk melatih ketergantungan kita ke dalam smartphone. Nanti kalau sudah bisa 1 hari tanpa medsos, jangan sampai medsos itu justru jadi memenjara kita ya. Yang bagus itu kita kendalikan kapan saya harus bermedsos, begitu. Tiba-tiba notifikasi bunyi, langsung pegang. Tidak begitu. Kita tidak dikendalikan oleh notifikasi, tapi kita harus mengendalikan notifikasinya. Kapan dia nyala, kapan dia mati. Itu. Selanjutnya, kita harus memilih area bebas gadget smartphone. Mau di mana yang tidak boleh bawa HP? Awas nih. Siapa anak-anak yang ke kamar mandi pun harus bawa HP? Ayo. Nih, jangan sampai seperti itu. Kamar mandi harus steril. Di situ banyak kuman, kalau sampai di kamar mandi pun pegang HP, nanti pindah bakterinya ke HP. Ketika dipakai di mana-mana, nyebar akhirnya bakterinya. Nah, yang keenam, coba belajar matikan notifikasi. Pemberitahuan apapun, latih diri untuk menonaktifkan itu. Jangan kita dibelenggu oleh notifikasi dari HP. HP itu, notifikasi itu, jangan sampai mengendalikan kita. Kita coba, ya terutama ketika kita akan tidur, nih, matikan. Kita nyalakan lagi. Kalau sudah bangun, jangan sampai kita lagi tidur, terbangun karena ada notif WA yang masuk misalnya. Atau di grup yang ramai terus berdering-berdering sampai kita terbangun. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan cara kita untuk bijak menggunakan gadget itu, ini semuanya 1-6 ini dilakukan dengan komitmen terus-menerus. Jangan hanya sesaat saja. Sesaat saja berarti tidak ada efeknya. Jadi harus komitmen terus-menerus sampai membentuk karakter kita. Karakter pribadi yang bisa mengendalikan smartphone-nya. Begitu.
Sekian, terima kasih. Alhamdulillah waktunya 1 jam. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada siswa atau ya terutama siswa lah, silahkan kalau ada yang ingin diperjelas kita bicarakan di sini. Mudah-mudahan teman-teman Bapak ini yang di sekolah-sekolah lain juga bisa sharing di sini sama-sama untuk memberikan informasi yang lengkap ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani atas materi yang diberikan. Sangat bagus dan memang anak-anak sekarang memang kecanduan gadget banget. Terus untuk anak-anak yang mau bertanya silakan di kolom chat ya. Silakan bertanya. Ada Pak, ada pertanyaan dari siapa tadi ya? Dari Tasya Paulina dari SMP 1 Wanayasa. Dia bertanya, Pak, saat saya mau merefresh otak, ketika lelah belajar dengan konten-konten hiburan, seringkali malah jadi keseruan dan sampai lupa waktu dan malah jadi malas belajar lagi gitu Pak. Jadi gimana solusinya gitu Pak? Oh oke. Ya, langsung jawab ya. Ya, mangga Pak. Oke. Oke, SMP 1 Wanayasa, siapa tadi? Paulina ya? Ya, Paulina, Tasya Paulina. Tasya, ya. Begini, tadi saya sudah menyinggung itu. Jadi ketika kita akan memanfaatkan fitur hiburan di smartphone, memang karakter hiburan itu bisa membuat kita terlupa dengan apapun tugas kita, ya. Karakternya hiburan itu begitu. Jadi kita harus memilih mana nih hiburan yang bisa tidak sampai terlampau melenakkan kita. Jadi ya kalau kalian misalnya khawatir itu terjadi, jangan dulu. Lakukanlah, mungkin yang diperlukan cukup hanya sampai peregangan, pelemasan otot-otot saja. Kalian berdiri, cukup dengan jalan-jalan saja keluar, atau sekedar minum beberapa teguk air, atau dengan beberapa orang ngobrol saja. Kalau memang kita belum punya kesiapan untuk membatasi hiburannya harus sampai kapan. Jadi kita sendiri yang tahu nih, apa yang bisa saya lakukan untuk merefresh otak kita supaya tidak mumet, gitu ya. Ini intensitasnya sangat berjenjang, dari hanya sekedar berdiri, peregangan, lakukan beberapa gerakan, itu bisa istilahnya melemaskan otot, melemaskan fisik, sehingga fresh kembali. Oke, begitu. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua dari Adestia Nursyifa dari SMP 9 Purwakarta. Pak, mengapa sekarang gadget sangat penting untuk anak sekolah, sedangkan dulu anak-anak itu dilarang untuk main gadget? Oke, iya. Jadi, bukan rahasia lagi, ini sudah jadi rahasia umum. Kalau dulu mah siswa itu dilarang bawa HP ke sekolah, kalau sekarang mah siswa harus pegang HP dan tidak boleh ke sekolah, di rumah saja. Nah, memang kebijakannya begitu. Jadi begini, kita itu sebagaimana seorang siswa yang akan diarahkan ke sananya itu yang smart, yang cerdas, maka kita harus dituntut untuk bisa menyesuaikan pada kondisi apapun. Ya. Siapa yang tidak bisa dengan keadaan lingkungan, dia yang akan binasa, tersisih. Kita harus pandai-pandai menyesuaikan dengan keadaan. Sekarang kita kebutuhannya adalah
belajar jarak jauh. Coba bayangkan, kalau dari awal ketika ada anjuran pemerintah, kita harus belajar dari rumah, tiba-tiba SMP Pleret ya tadi ya, Bu Nopi, Pleret? Kan Pak, SMP 9 Purwakarta. Oh, 9 ya, maaf. Ya. Ya, coba kalau SMP 9 Purwakarta ini cuman satu sekolah, semuanya siswanya datang. Tidak lama kemudian, besoknya terdeteksi satu orang siswa ya terdeteksi dia kena COVID. Nah, itu otomatis besoknya kalau di tracing dia ngomong dengan siapa, ngobrol dengan siapa, pulang dengan siapa, itu bakal ketemu. Akhirnya SMP 9 semuanya kena COVID misalnya. Bagaimana bayangkan kalau seperti itu? Pasti guru-guru juga bakal bagaimana begitu perasaannya, bakal merasa musibah ini begitu ya, apalagi kepala sekolahnya, apalagi pemerintah daerahnya, bupatinya, kenapa bisa sampai melarang. Nah, oleh sebab itu kita pahami dulu keadaan ini, memang kita seperti ini. Kita sekarang tidak dulu bertatap muka di sekolah itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan siswa, untuk kesehatan. Jadi walaupun kita berada di dunia pendidikan, tetapi tetap kesehatan itu nomor 1. Makanya kita sampai mau 1 tahun nih, udah 1 tahun ya, udah 1 tahun, sudah 1 tahun kita sama sekali tidak tatap muka. Kita coba sesuaikan dengan kehidupan ini sebisanya, sebisa apa yang bisa kita lakukan. Ini tuntutan zaman kita. Kalau kalian tidak bisa melakukan PJJ, belajar dari rumah, nah ini yang akan tersisi itu kamu. Yang bakal tersisi, kamu tidak akan punya tidak bisa mengikuti materi yang disampaikan guru, ya, ketinggalan materi, otomatis ketika diberi PTS kemarin tidak bisa mengerjakan, apalagi nanti ujian akhirnya, ya, akhir semesternya tidak bisa, tidak naik. Kalau tidak naik, ya bukan kamu saja yang rugi, orang tua, bagaimana? Nah, ini tentu cara yang bijak itu kita ikuti sekarang sebisanya, dan pahami saja. Oh begini, sampai kamu itu merasakan, oh makanya begini. Jadi tidak ada dalam hati itu penyesalan. Kenapa ya? Jangan ada lagi itu. Tapi kalau dengan pemahaman, kita enjoy melakukan daringnya, itu enjoy. Ya, bukan lagi daring itu jadi beban, tetapi karena ini enjoy karena kita sudah memahami. Karena tidak ada yang lebih baik dari ini, begitu. Oke, begitu Bu Napi. Ya Pak. Ada satu lagi atau 2 lagi nih. Ada satu lagi dari Mahendra Putra. Pak, maaf izin bertanya. Pak, kenapa platform belajar dengan gadget baru diterapin sekarang, sedangkan gadget yang canggih seperti saat ini sudah lumayan lama di Indonesia? Apakah sebelumnya PJJ tidak aktif belajar dengan gadget gitu Pak? Terima kasih. Oke. Baik. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi ya. Pertanyaan ini kebalikannya dari yang tadi. Jadi teknologi ini memang sudah lama, ya, sudah lama ada di sekitar kita. Bahkan sebelum pandemi ini menghampiri kita, platform ini sudah ada. Kita kenal kan ada ruang guru, itu ya, ada tuh belajar daring, bimbel yang daring, itu rumah belajar itu sudah ada sebelum COVID ini sudah ada. Nah, beruntung kita sudah punya contoh-contoh PJJ seperti itu, dan COVID datang, kita terlalu kelabakan. Kita sudah yang bisa dijadikan pegangan, transformasi sedikit, kita langsung belajar lagi, melanjutkan. Nanti ini
yang kelas 7, sekarang kelas 7, sekolah berhenti, tahun depan karena tidak ada pembelajaran. Nah, kan rugi waktu kalau begitu. Ya, walaupun seadanya, kita semaksimal mungkin lakukan PJJ ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa tidak dari dulu? Nah, kalau dilihat pendapat orang tua, ini orang tua itu memandang sekaligus siswanya. Ternyata bagaimanapun antara tatap muka dengan PJJ itu lebih baik tatap muka. Di situ bakal terjadi hubungan bukan hanya transfer ilmu, tetapi di situ bisa ada nilai karakter yang keteladanan yang disampaikan, ya, kepribadian, ada nilai-nilai yang lebih utuh itu bisa tersampaikan. Jadi menilai sikap itu susah kalau tanpa tatap muka, ya. Jadi sedangkan penilaian di raport itu kan ada nilai kognitif, ada nilai afektif, sikap, ya, ada nilai psikomotor. Bagaimana ini menilai sikap? Bagaimana menilai psikomotor? Kalau tanpa pengamatan. Nah, kalau tatap muka mah bisa diamati. Guru penjas langsung anaknya kita loncat, ukur berapa loncatnya tanpa ada kecurangan. Kalau di rumah kan anaknya lagi loncat, start, jepret foto. Terus sudah mendarat, jepret foto. Di aku saja itu 5 meter Pak jaraknya, loncat jauhnya. Nah, bisa saja itu. Nah, kalau di hadapan guru penjasnya langsung kan bisa ketahuan jujurnya, yang realnya itu seperti apa. Oke, jadi sekali lagi Bapak sampaikan, memang platform belajar online itu sudah lama, sebelum COVID ini sudah ada. Ya karena kebutuhannya sekarang, ya sekarang harus dilanjutkan, sekarang harus dilakukan. Entah sampai berapa lama, konon katanya tahun ajaran nanti akan dimulai lagi tatap muka, mudah-mudahan. Tetapi andai pun tidak, kita terus lanjutkan ini. Karena ini tuntutan kita, tuntutan dunia, tuntutan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, kita bakal tersisih, kita bakal kalah. Ya, tidak bisa menyesuaikan itu kalah. Nah, konon penghuni-penghuni bumi ini dari sejak dulu, itu mereka-mereka yang punah itu adalah mereka yang tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan bumi yang baru. Dinosaurus punah. Itu mereka tidak bisa menyesuaikan diri. Binatang-binatang yang ada di kutub hanya tinggal pengin-pengin saja. Yang lain mati, pindah, migrasi. Mereka yang hidup itu, yang bisa lanjut itu, yang bisa menyesuaikan diri. Oke? Kita sesuaikan diri dengan keadaan kita sekarang di sini untuk memperoleh kelanjutan hidup yang sebaik-baiknya. Oke, Bu Novi. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Semoga yang tadi bertanya sudah puas ya dengan jawaban dari Pak Dani. Untuk anak-anak silakan isi Google Form untuk absennya ya, jangan lupa ada di chat tadi, ada kolom chat, silakan dicari aja, ada absensinya. Terus sekarang kita giveaway ya. Bagi yang bisa menjawab silakan raise hand, angkat tangannya. Pertanyaan pertama. Bentar Bu. Oke, untuk giveaway ini kita akan pilih satu dari Zoom sama satu dari YouTube. Ya, dari YouTube. Nah, jangan raise hand dulu, bentar. Kita bareng-bareng Bu Novi. Oke. Pertanyaannya dulu deh, baru nanti setelah itu kita lihat yang raise hand duluan siapa. Oke, Itu siap. mungkin ya? Oke, Ya. sebentar. Kita coba pertanyaannya Bu, langsung ya ke pertanyaannya ya. Oke, pertanyaannya dulu langsung Bu. Pertanyaannya, apa saja sih manfaat dari gadget itu sendiri untuk kalian? Ya,
Belum. Ibu belum nyuruh nih. Tar dulu. Yang mau kelihatan raise hand-nya ya, tipsnya nih. Tips yang pengen kelihatan raise hand-nya itu kamera harus dinyalakan. Karena yang nggak dinyalakan kameranya itu nggak kelihatan raise hand-nya. Ya, gitu. Pokoknya yang mau kelihatan raise hand-nya di layar ibu nih sekarang, yang kameranya kelihatan. Jadi yang kameranya nggak kelihatan, itu nggak akan kelihatan raise hand-nya. Gitu. Oke, kita hitung ya Bu. Bu Nabi bareng ya. Nah, 1, 1, 2, 2, 3. 3. Oke, yang pertama siapa? Putri Kencana tadi kayaknya. Oke, langsung kita ke Putri Kencana. Tadi mana ya Putri Kencana? Silakan Putri. Benar. Sebutkan dari SMP mana? Mana Putri tadi? Putri, halo. Putri. Oke. Ada nggak? Unmute dulu Putrinya. Putri Kencana tadi mana? Ya, oke. Silakan Putri, bisa langsung berbicara. Perkenalkan, Putri dari SMPN 1 Katani. Oke, silakan dijawab. Tadi pertanyaannya. Menggunakan gadget untuk memaksimalkan dari penggunaannya dan menggunakan untuk hal-hal yang baik kayak yang positifnya dan memaksimalkan waktunya buat sedikit memegang HP atau gadget yang lainnya dan lebih banyak untuk belajar di lingkungan sendirinya daripada lingkungan di HP. Oke, gimana Pak Dani? Sudah benar? Ya, Bapak minta satu saja yang Bapak sampaikan tadi itu ada 10 poin manfaat gadget itu. Iya. Ya. Benar, sudah benar belum Pak dari Putri Pak jawabannya kira-kira? Betul, itu banyak sekali. Oke. Putri bisa langsung di chat sendiri ya sama ke Bu Novi atau ke Ibu. Ke Bu Novi aja langsung di chat, itu nomor HP-nya berapa, nanti giveaway-nya langsung dikasih. Oke, pertanyaan yang kedua itu kita dari YouTube ya, karena kan yang dari Zoom sudah ya. Iya, dari YouTube Bu. Oke, dari YouTube nih. Yang Dari YouTube. Chat duluan, yang chatnya kelihatan duluan, itu yang Ibu panggil. Yang dapat yang dapat. Ya, silakan chat nama sama asal sekolahnya dari mana. Ya, untuk yang di YouTube nih, ini khusus yang di YouTube. Chat paling atas adalah orang yang berhak untuk bisa dapat giveaway. Belum. Ini belum. Oke. Pertanyaannya yang kedua apa, Bu? Pertanyaannya, gimana sih cara kalian untuk bijak menggunakan gadget? Tadi udah disampaikan sama Pak Dani. Kalau kalian menyimak, pasti kalian bisa. Oke. Ayo. Silakan jawab. Tadi udah dijelaskan sama Pak Dani dengan jelas gimana caranya kalian bisa memanfaatkan gadget, menggunakan gadget dengan bijak. Caranya apa saja? Oke. Kalau misalnya Ibu sudah ngasih 1, 2, 3, itu berarti kalian langsung sebutkan nama dengan asal sekolah, ya. Oke. Nah. Nama dan asal sekolahnya. Oke. Belum Bu, belum ada. Soalnya ini ke YouTube itu delay. Agak delay beberapa detik gitu. Ada satu Eris Rahayu pertama, iya nggak Bu? Oke, Eris Rahayu, sip. Ya. Itu dengan cara menginstal aplikasi yang bermanfaat. Oke, Pak Dani gimana? Ya. Dengan cara menginstal aplikasi yang bermanfaat katanya. Menginstal aplikasi yang bermanfaat. Iya. Ya. Yang bermanfaat
Betul, Bu, betul. Betul. Oke, kepada Eris Rahayu. Aduh, gimana Dari ya? SMP 1 Campaka ya, Edis Rahayu. Iya, dari SMPN 1 Cempaka. Kita Dari Bu Irma ini ya. kasih nomornya gimana ya, Bu ya? Kalau di YouTube takut terlihat sama orang ini teh. Gimana ya? Silakan chat aja ke guru BK-nya aja, nanti disampaikan ke saya. Oh iya. Gitu. Oh iya. Nomornya buat si Eris kirim nomor WA ke Bu Irma ya. Nanti Bu Irma WA akan ke saya ya. Nanti saya WA Bu Irma. Ya, untuk Eris Rahayu nanti nomornya itu langsung kirim saja ke Bu Irma. Nanti Bu Irma langsung diinikan ke Bu Novia ya. Oke, makasih untuk giveaway kali ini sudah selesai. Sudah habis ya, cuma 2 aja. Cuma 2 aja. Nanti minggu depan ada lagi, oke? Minggu depan ada lagi. Kalian harus ikut, maksimalkan kesempatan ini untuk menambah wawasan kalian, untuk berkenalan dengan guru-guru BK Kabupaten Purwakarta. Juga teman-teman kalian baru mungkin bisa kenalan dengan teman-teman yang lainnya. Oke, kesimpulannya. Dari gadget kita bisa terutama smartphone ya, kalian bisa memiliki manfaat yang banyak. Salah satunya adalah bisa memperlancar komunikasi, kalian bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang tua apabila orang tua jauh, bisa dengan teman-temannya, kemudian juga menambah akses informasi kalian bisa mencari berbagai macam informasi dari internet terutama. Kalian bisa mencari informasi dari internet, kemudian manfaat yang lainnya adalah media hiburan. Nah, ini yang paling sering kalian lakukan kayaknya ini, bermain TikTok misalkan, atau apa, tapi jangan lupa untuk waktu, jangan lupa untuk belajarnya. Kemudian juga ada dampak negatif dari gadget itu sendiri, kalian bisa kecanduan. Terus kemudian bisa merusak mata kalian dan mengganggu pendengaran serta banyak yang lainnya. Kemudian tadi yang dipaparkan Pak Dani, kita bisa menggunakan gadget dengan bijak. Itu dengan cara yang satu, gunakan aplikasi pengingat. Harus digunakan aplikasi pengingat, kemudian untuk mengisi waktu. Jadi bermain gadget tidak hanya untuk mengisi waktu, kemudian tidak ada gadget ketika makan, kemudian tetapkan 1 hari tanpa medsos. Kemudian ada lagi, pilihlah 1 hari tanpa medsos, kemudian area bebas gadget, pilih area bebas gadget, kemudian matikan notifikasi dan komitmen kepada diri sendiri untuk tidak selalu bergantung kepada gadget. Itu saja mungkin dari saya kembalikan ke Bu Mula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk semuanya ya. Terima kasih untuk Bu Novia. Terus terima kasih juga untuk Pak Dani sudah meluangkan waktunya ya bertemu dengan kita, memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat ya, bahkan sangat related dengan zaman sekarang, kita yang benar-benar tidak bisa lepas dari gadget ya. Gitu. Kalian belajar lewat gadget. Kita menghubungi orang lewat gadget, apa-apa dengan lewat gadget. Bahkan untuk belanja pun kita pakai gadget ya sekarang gitu. Dan mungkin kekurangan dan kelebihannya pasti ada. Nah, sekarang dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dani, bahwa kita bisa mengurangi kekurangannya. Gitu ya. Ingat, sekali lagi jangan sampai kita terlena oleh gadget. Ya, memang gadget itu bikin greget, tapi bisa juga bikin mumet. Ya, kalau sudah ketagihan gitu. Alhamdulillah ya. Untuk ngoceh minggu ini luar biasa, sangat antusias dari
anak-anak ibu semuanya yang dimanapun kalian berada di Kabupaten Purwakarta. Terima kasih juga untuk ibu dan bapak-bapak guru BK di seluruh Kabupaten Purwakarta yang sudah meluangkan waktunya juga untuk bisa ketemu sama anak-anak kita juga ya gitu. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Novia sudah menjadi ibu moderator yang sangat meramaikan acara hari ini, dan terima kasih juga untuk Pak Dani Rohmana untuk sudah memberikan materi yang sangat-sangat dibutuhkan untuk anak-anak ya. Begitu. Mungkin Ibu tutup saja dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan ya. Kalian harus ikutan lagi minggu depan, kita giveaway lagi tapi dengan tema yang berbeda. Oke. Segitu saja dari Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bisa di lift semuanya. Hatur nuhun. Ya.